Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita. Mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel, pasal 34 ayat 22, demikianlah dikatakan. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini sesungguhnya mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah sangat membenci para pemimpin yang memakai kekuasaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena Allah ingin memberikan contoh yang terbaik kepada kehidupan umatnya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang siap memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mau mengarahkan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, kepada air yang sejuk yang menyegarkan dahaga. Tetapi apa yang mau dikatakan dalam kitab Yehezkiel ini? Karena Yehezkiel melihat begitu bobroknya kepemimpinan para raja Israel yang memimpin bangsa umat Allah, maka ini adalah menjadi sebuah kritikan yang tajam bagi para pemimpin-pemimpin yang tidak memakai kekuasaan itu untuk mensejahterakan umat, untuk membela hak-hak masyarakat, orang-orang yang dipinggirkan, terisolasi. Maka ini menjadi kritikan yang harus disuarakan oleh Yehezkiel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang yang dalam penindasan, yang di dalam ketakutan. Jika kita takut, jika kita lemah, jika kita ditindas, maka yang kita butuhkan adalah pertolongan. Ada orang yang mampu atau ada yang bisa menjamin kehidupan kita. Maka firman Tuhan hari ini membawa jaminan bahwa Allah tidak lagi memakai pemimpin, tetapi dia sendiri yang akan datang untuk memulihkan umat, untuk mengawal dan menjaga umatnya. Maka dia datang yang dimetaforakan oleh Yehezkiel sebagai gembala yang mengembalakan domba-domba. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Yehezkiel 34 ayat 22 ini. Aku akan menolong domba-dombaku. Kalau ada kata aku akan menolong, berarti umat itu membutuhkan pertolongan. Umat itu membutuhkan sosok penolong. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, persoalan kehidupan, pergumulan kita, mari kita lihat Allah sebagai penolong kita. Tidak ada yang tidak terlihat jelas oleh Allah. Semua persoalan kehidupan kita terlihat jelas oleh Allah.
Terkadang kita ikut tertindas oleh sistem. Kita ikut tertindas oleh keadaan. Kita ikut terlindas oleh zaman ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, aku akan menolong domba-dombaku. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong setiap umatnya dan memberikan kelegaan kepada umatnya. Kenapa Allah yang langsung menolong kita? Karena kita ini sudah menjadi mangsa, menjadi sasaran tembak. Maka ada istilah orang lemah itu menjadi sasaran orang-orang kuat, menjadi sasaran orang-orang yang berkuasa. Semakin lemah, semakin ditindas. Maka Allah tidak menginginkan umatnya menjadi mangsa, maka ia akan menolong. Mungkin pada saat ini kita juga sulit untuk melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seakan-akan Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Karena membiarkan ketidakadilan, penindasan, kebobrokan seorang pemimpin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, berbangsa, bernegara, dan juga di tengah-tengah lingkungan. Maka sampai dengan kepemimpinan gereja. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini Tuhan berkata tidak ingin umatnya menjadi mangsa. Maka Allah berdiri, Tuhan berdiri sebagai hakim di antara domba dengan domba. Maka biarlah Tuhan menjadi hakim kita. Jangan kita menghakimi, jangan kita mengutubi, tapi datanglah kepada Tuhan. Sampaikan seluruh keluh kesah kita. Karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita, mengawal kita. Karena Allah adalah gembala yang baik bagi kita. Sehingga kita akan dirawatnya, dipulihkannya, dan diarahkannya kepada kehidupan yang Tuhan janjikan. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami memiliki begitu banyak pergumulan, tapi di dalam pergumulan itu, Engkau menunjukkan kuasa-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin dinyatakan akan penyertaan kasih setiamu dan Engkau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Horas.